Tanda-tanda ini bukan artinya 100% enggak ada, tapi menjurus, mengarah ke sana. Satu tanda-tandanya kama qala ba'dhum at-tahawul bis shalah, merimihkan sembahyang. Nah, merimihkan sembahyang. Ya, kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang sembahyang di luar waktunya, dirimihkannya, dianggapnya sembahyang tuh kada apa-apa. Hendak sembahyang dalam waktu, ini kesibukan pekerjaan. Waktu sembahyang masuk, kayak nagin malam aja dikagak aku lagi aur. Nah itu artinya merimihkan sembahyang. Bila kejadian itu sering kali terjadi pada seseorang, ini tandanya, ini ada tanda dalam rahim ibu itu, berarti ditulis ini ahli neraka. Tahawun, amun nang kada sembahyang itu sudah nyata, kada ada kisah lagi. Nggak ada sembahyangan lagi orang, itu sudah nyata nih tuh, ini nang merimihkan. Banu sembahyang, banu kada. Penuh kesibukan apa, sembahyang ditunda, dikalahkan dari kesibukan dunia. Nah kalau itu pekerjaannya macam itu, artinya jadi kebiasaannya seringkali macam itu. Nah ini orang ada tanda apa? Tanda jahat di ujung, tanda jahat di akhir hayat. Yang kedua, ujar sebagian ulama, tandanya itu lagi adalah wasyurbul khamar, minum arak, minum yang membuat utun, yang membuat mabuk, baik itu ubat, baik itu cair, baik itu daun, baik apa. Pokoknya bila minum itu, bila menghisap itu, bila menelan itu, akal jadi hilang. Nah orang yang ketujuh ini berarti itu orangnya sudah ada tanda apa? Tanda dalam rahim itu dicatat, ditulis sebagai ahli neraka. Tandanya. Yang ketiga tandanya lagi wa adzal muslimin. Nah artinya adzal muslimin itu apa? Menyakiti orang muslim. Menyakiti orang muslim. Untuk mendapatkan kemenangan, orang Islam disakitinya, curang. Untuk mendapatkan keuntungan dunia, orang Islam disakitinya. Walaupunnya ahli ibadah orangnya, penyembahyang orangnya, tapi pekerjaan orang ini menyakiti orang Islam. Karena hendak mencapai tujuannya, kedudukannya kah, kekayaannya kah, atau orang yang kadang mau rugi biar orang lain sakit. Nah sama aja juga, ini kadang hendak rugi biar orang lain sakit. Nah ini menyakiti juga ngarannya. Bila menggawian kita macam itu, nah itu alamat juga kayaknya di ujung-ujungnya itu, kena su'ul khatimah, menyakiti orang muslim. Jadi mun kita bagawi, berusaha, apa, jangan sampai menyakiti orang muslimin. Gawian kita itu, usaha kita itu, baik mengganggu ketenangan orang, baik mengganggu kenyamanan orang, baik mengganggu kebahagiaan orang, baik merugikan orang, jangan. Artinya lebih baik kita ini rugi tapi kadang menyakiti orang, karena kerugian kita ini satu mat aja diganti Allah. Kita ini rugi karena supaya orang jangan sakit, berugi kita diganti Tuhan itu sampai seminggu begini diganti Tuhan. Tapi amun kita mempertahankan kadang hendak rugi biar orang lain sakit, nah ini bahaya, itu bahaya. Apalagi tanda-tandanya orang yang dalam rahim ibu dicatat sebagai orang ahli neraka itu wa uququl walidain,
durhaka kepada dua ibu bapak atau salah satunya. Durhaka. Kayak apa gara ngaran durhaka lawan ibu bapak itu? Hadis Rasulullah yang lain menyatakan, man ahzana walidai faqad aqahuma, atau kama qala Rasul. Siapa yang membuat sedih orang tuanya, durhaka ngarannya. Orang tuanya jadi sedih. Kuitannya kada berduit, batangsan ukar sepeda motor. Tuarakan sepeda motor, belakang aku ngeselokot rumah, duitnya mana kuitan? Kuitan jadi sedih karena anak nina membuat sedih. Siapa-siapa yang membuat sedih ibu bapaknya, faqad aqahuma, berarti dia durhaka. Kada sarana menampiling lawan kuitan, kada sarana berkata kasar lawan kuitan. Apapun yang membuat kuitan jadi sedih gara-gara kita, durhaka ngarannya. Bila macam itu kelakuan kita, berarti dalam rahim ibu itu dahulu kita ditulis ahli neraka ngarannya. Jadi bila kada minta ridha lawan kuitan, kita selama ini biasa atau rancak membuat kuitan itu berpikir, membuat kuitan itu susah, membuat kuitan itu sedih, minta ridha. Selama kita kada minta ridha, nah kita beribadah kada ada manfaatnya. Allah kada menerima ibadah kita, baik nang fardu, baik nang sunat, kada nerima. Karena sepakit itu. Kalau sepakit itu artinya keridhaan Allah, keridhaan orang tua itu sepakit, satu pakit. Sebuting aja digawe kada kawa. Dalam Quran, aniskurli wali walidai. Syukuri aku ya Tuhan, syukuri kedua orang tua. Itu sepakit. Taat lawan Tuhan, lawan kuitan kada terima. Taat lawan kuitan lawan Allah, maksiat kada terima juga. Jadi kedua-duanya mesti satu. Nah, apalagi yang sapakit sembahyang lawan zakat itu sapakit juga. Wa aqimus shalah wa atuz zakah di Quran tuh kan. Di Quran itu satu paket ayatnya. Dirikan salat, bayar zakat. Orang yang penyembahyang tapi kada diris zakat, kada terima sembahyangnya. Kada terima sembahyangnya. Orang berzakat bujur tapi kada penyembahyang, kada terima juga zakatnya. Karena itu satu paket. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, laksanakan sembahyang dan bayar zakatnya. Sebutin lagi nang sapakit itu, atiullah war rasul. Ajar Tuhan, taatlah kepada Allah dan Rasul. Ini taat lawan Rasul, cinta lawan Rasul, lawan Tuhan maksiat kada ada gunanya. Sembahyang taat lawan Rasulullah, kada beradab, kada beakhlak, kada terima Tuhan juga. Itu sapakit. Taati Allah, taati Rasul. Sembahyang, bayar zakat. Ridha Allah, ridha dua ibu bapak. Nah, itu kedua-duanya itu kada kawa dipisah. Uququl walidain. Jadi jangan hendak menyakiti hati orang tua. Jangan hendak membuat sedih mereka. Nah, tadi orang tuh berbuat maksiat. Satu maksiat itu 10 mudaratnya. Satu maksiat itu 10 macam. Nah, apa antara lain 10 macam itu? Orang maksiat lalu ibu bapaknya jadi sedih, baik di dunia atau di kubur. Karena di kubur itu abah mama kita nih, itu ada hari-hari tertentu yang ditampaikan oleh malaikat. Nah, gawian anak hikam dalam dunia. Ada mengatakan seminggu sekali. Nah, gawian hikam masih utuh tuh dalam dunia. Banyak maksiat, ahzana, sedih keduanya. Nah, orangnya taat, pak ibadah, gembira keduanya. Jadi bila kita berbuat maksiat itu sebenarnya dosanya bukan hanya satu maksiat, tapi ada dosa lain lagi, membuat sedih dua orang tua kita. Apalagi sudah mati. Apalagi si Din pulang kada pernah mendidik kita, ditambah si Din pulang ditambahi azabnya. Si Din selama hidup pada pernah mendidik anak,
Pas anaknya berbuat maksiat, nah anaknya maksiat, orang tuanya dihukum juga karena kada pernah mendidik, kada pernah menyekolahkan untuk akhlak, untuk kebaikan anaknya. Siapa lagi yang sedih? Nabi kita. Karena Nabi kita ini dalam saat-saat tertentu ada juga diberitahu, nah perbuatan umat engkau. Melihat umat yang maksiat, Nabi sedih juga. Melihat yang baik, Nabi senang. Nah, jadi orang berbuat maksiat tuh satu, maksiat tuh sudah berdosa. Yang kedua, dosanya durhaka lawan ibu bapak, membuat sidin sedih. Nah, yang ketiga, membuat sedih Nabi pulang. Nabi pun jadi sedih. Apa sedihnya Nabi? Merasa nasihat sidin kada dipakai, merasa anjuran sidin itu kada dihiraukan. Nah, jadi satu maksiat itu 10 ada dosa-dosa lain. Antaranya membuat sedih dua orang tua, membuat sedih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lagi tanda-tanda orang yang di dalam rahim itu dicatat sebagai ahli neraka, bughdus salihin. Orang ini kada senang dengan orang-orang saleh, kada suka lawan orang-orang salihin. Orang saleh itu mestinya dicintai. Kenapa? Karena Allah cinta kepada mereka. Kita memusuhi, nah ini tandanya juga, tanda. Kemudian lagi musirrun ala zina. Orang yang di dunia ini ketujuh melakukan zina. Ketujuh melakukan zina. Arti ketujuh melakukan zina itu bukan rancak sekali, tapi kada bertobat itu ketujuh ngarannya. Suahebe zina dulu 20 tahun telah lalu, tapi sampai sekarang kada pernah disesali. Itu ngarannya ketujuh. Nah ini. Jadi aku kada rancak juga aja, bukan kada rancak itu sekali, tapi memang kada pernah disesali, itu ngarannya adalah ketujuh. Warriba, nah orang ini musirrun ala riba, mengakali riba. Berhubungan lawan nang bunga bebunga duit. Mati pas masih menggawi itu. Na'udzubillahi min dzalik. Orang mati duit masih ada hutang di bank, ada pinjam di bank, ada Allah Rabbi musirrun ala riba.